Shalom, selamat pagi. Berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali pada renungan pagi. Biarlah pada hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita merenungkan sejenak apa yang Tuhan pesankan pada kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami mengucap syukur Engkau memberkati kami pada malam hari, dan pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa di sepanjang hari-hari kami, Tuhan senantiasa memberkati kami. Biarlah hari ini kami bisa terus berharap akan senantiasa pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan dengan berbagai-bagai penyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Judul renungan kita adalah Jangan sia-siakan keselamatan. Di bagian ayat 1 bagian B tertulis, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kata hanyut itu menunjuk pada suatu peristiwa, bahwa peristiwanya itu adalah pelan-pelan dan kemudian tahu-tahu hilang begitu saja, seperti sebuah benda yang kita letakkan di dalam aliran sungai. Awalnya kita melihat benda itu lama-lama semakin jauh dan semakin hilang benda itu. Di dalam kehidupan kekristenan kita seharusnya tetap hidup kokoh, bergantung kepada Tuhan. Artinya kokoh adalah sungguh-sungguh. Jadi jangan setengah-setengah. Seandainya kita memiliki sebuah kegiatan dan kita tidak sungguh-sungguh di dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan kita itu, seringkali saat kegiatan itu berlangsung ada sesuatu yang terjadi, keadaan yang tidak terduga. Nah, bagaimana jika ketika kita tidak sungguh-sungguh dan ada hal-hal yang tidak terduga itu, maka kegiatan yang sudah kita persiapkan yang tidak sungguh-sungguh itu pasti akan mengalami beberapa kendala dan mungkin akan terjadi kegagalan. Nah, berbeda ketika kita mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh,
dengan optimal, ya mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, tetapi karena kita sudah mempersiapkannya dan bahkan sudah mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang mengganggu, maka kita sudah menyiapkan cara-cara untuk menyelesaikannya. Nah, jadi berbeda saudara ketika kita memiliki kesungguhan dan tidak memiliki kesungguhan. Artinya kita hanya setengah-setengah saja. Demikian halnya dengan kehidupan kekristenan kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, bisa saja kita mencari penyelesaian-penyelesaian sesuai dengan akal dan pikiran kita. Nah saudara, apa kuncinya supaya kita tidak hanyut terbawa arus? Yaitu di ayat yang pertama itu. Karena itu kita harus lebih teliti. Nah, teliti ini kan artinya lebih memperhatikan saat mendengar, saat membaca, dan menaruh perhatian dengan penuh, menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita memberi diri untuk mendengar atau menyimak firman Tuhan. Kemudian kita menyesuaikan firman Tuhan itu dengan apa yang menjadi perbuatan dan perilaku kita. Nah, artinya bahwa di situ kita memiliki sikap hormat terhadap firman. Mendengar itu adalah bagian dari latihan iman. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita menyesuaikan, jadi kita padankan apakah pendengaran kita dengan firman Tuhan itu dan perbuatan kita apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, jadi itu maksudnya ketika kita teliti memperhatikan, maka itu adalah salah satu cara supaya kita tidak mudah terseret, hanyut terbawa arus. Di ayat yang kedua, setiap pelanggaran akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah saudara, bahaya yang paling berbahaya itu bukan saat kita itu sedang tercebur, kita itu sedang di dalam penderitaan, sedang di dalam pergumulan atau kesulitan. Tetapi saat itu adalah saat ketika kita terhanyut di dalam dosa. Ayat yang kedua dan yang ketiga ini sungguh menarik saudara. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Dari dulu dan pada saat Perjanjian Lama, Tuhan selalu mengadakan perhitungan kepada setiap orang yang melanggar dan akan memberikan hukuman sesuai dengan keadilan Tuhan. Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Nah, jadi jika itu terjadi pada sekarang ini, maka kita tidak akan pernah luput dari hukuman. Kita pasti kena hukuman. Jadi di ayat yang ketiga itu ada kata-kata tentang keselamatan yang sebesar itu. Keselamatan itu adalah keselamatan yang agung, yang mengembalikan manusia kepada tujuan semula saat penciptaan manusia
seperti pada saat Tuhan itu mengendaki. Jadi bukan lagi kita itu memperoleh hukuman, tetapi bagaimana kita itu sudah diberikan keselamatan yang besar itu. Manusia itu lemah, sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan-keadaan, mudah ditaklukkan oleh keadaan. Jadi jika kita tidak sungguh-sungguh atau kita menyia-nyiakan keselamatan yang agung itu, berarti kita itu menolak pengorbanan yang penuh kasih ketika Yesus sebenarnya sudah hadir. Yesus sudah datang untuk menawarkan keselamatan itu. Di ayat yang keempat, Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Siapa mereka? Nah, mereka itu adalah kita. Ada tanda-tanda yang menyertai, tanda-tanda yang menyatakan kehadiran Allah. Karena Allah akan memperlengkapi setiap saksi-saksi Kristus dengan tanda-tanda kehadiran Allah. Nah, contoh tanda-tanda kehadiran Allah itu adalah memberi ketenangan dan kedamaian sekalipun sedang dalam keadaan yang gawat, memberikan kesabaran saat ada penderitaan atau pergumulan, dan mungkin juga sukacita yang tidak berubah karena keadaan-keadaan. Keselamatan itu adalah kabar baik yang selalu dikumandangkan supaya kita tidak lagi setengah-setengah. Yesus adalah jaminan yang memberi kepastian bahwa keselamatan adalah menjadi bagian dari kita. Ketika kita mengenal Yesus, berarti sama artinya kita itu mengenal Allah dengan sesungguhnya. Jangan sia-siakan keselamatan supaya kita tidak terbawa arus. Arus dunia ini tidak selamanya berbentuk aniaya, berbentuk penderitaan atau kesakitan. Arus dunia bisa berbentuk tawaran yang begitu indah pada awalnya, tetapi sebenarnya itu adalah yang akan menjerumuskan kita. Arus dunia bisa berupa kemewahan, dan kemewahan ini pelan-pelan akan menyesatkan orang. Karena merasa kecukupan, karena merasa aman, tidak ada masalah. Tetapi pelan-pelan kita akan masuk ke dalam lubang kejatuhan. Kita bisa dikelabui tanpa sadar, dan tahu-tahu kita sudah berada di tempat yang sangat berbahaya. Bisa saja arus kehidupan itu berada di lingkungan orang-orang yang hanya cari untung saja. Ketika kita ada di lingkungan mereka, kita mungkin lama-kelamaan akan kehilangan kasih, akan kehilangan belas kasih yang mula-mula. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sia-siakan keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini. Dunia tidak akan mampu memberikan kesempurnaan. Pencapaian kita yang tertinggi sekalipun tidak akan membawa kita kepada kesempurnaan. Nah, Yesus itu mampu memimpin kita keluar dari dunia yang tidak sempurna ini. Jadi keselamatan yang kita terima ini adalah keselamatan yang sempurna. Nah, saudara, mungkin kita ini menentang arus, tetapi inilah harga yang harus kita bayar. Maka teguhlah dalam jalan Tuhan
dan ini akan meluputkan kita dari kegelapan dunia. Berdirilah teguh, jangan mundur, sebab keselamatan sejati sudah datang dan datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa benar setiap pelanggaran pasti akan menerima hukuman. Tetapi ketika kita menyediakan diri kita untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan itu, maka kita diluputkan dari segala hukuman itu. Dan hari ini juga kita diingatkan untuk senantiasa memperhatikan hidup kita lebih teliti lagi, supaya kita tidak terseret dan hanyut terbawa arus. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Engkau menunjukkan kepada kami supaya kami menjadi orang atau anak Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semuanya ini boleh kami terus pertahankan, supaya kami tidak mudah terseret atau hanyut ditelan oleh arus. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ini, biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenal, ku buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau Tuhan memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari
memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.